Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, kita lihat saja. Tanya soal Wadas ke Ganjar Pranowo, mahasiswa OMG mengaku diintimidasi. Ini gimana begitu kan? Kacau-kacau luar biasa begitu kan ya. Ada mahasiswa ya, dia tanya soal Wadas kepada Pak Ganjar. Tiba-tiba ada yang mengintimidasi begitu. Siapa mereka begitu kan ya? Kok cara-cara seperti ini begitu? Padahal tim Ganjar Pranowo begitu dan Pak Mahfud MD menurut Hasto mengatakan ya justru di koalisi PDIP inilah yang kemudian diintimidasi oleh rezim begitu kan, oleh penguasa katanya begitu kan. Tetapi kenapa sih ada mahasiswa tanya soal Wadas lalu kemudian diintimidasi begitu kan oleh oleh mungkin dari pendukung-pendukung Ganjar atau simpatisan Ganjar. Wallahu alam. Kita lihat saja, ya saling intimidasi, saling lapor sana sini, saling cakar-cakaran sana sini begitu kan. Ini kok begitu ngerinya di situ begitu kan ya. Ya, kalau ada intimidasi seperti itu berarti Wadas itu gagal ya. Apa yang dilakukan oleh Ganjar di situ berarti kan Wadas itu gagal. Ya, kalau menurut saya seperti itu begitu kan. Kita lihat saja komentar-komentar netizen bagaimana ini. Seorang mahasiswa UMG mengaku mendapat intimidasi ya setelah bertanya soal Wadas kepada Ganjar Pranowo. Kok bisa ya? Intimidasi atau ya ngedetek ya, slow senyumin aja ini. Yang teriak-teriak saya hajar itu kan nggak jelas siapa. Dia sendiri bilang ya timnya GP. Bisa saja orang lain. Malah yang negur dia ternyata dosennya sendiri ya. Bahkan jadi yang nggak usah ya asumsi yang bukan-bukan. Lihat video full ya acara juga Ganjar ditanya apapun santai-santai aja kok katanya. Ya inilah banyak pendukung-pendukung Pak Ganjar di situ. Yang intimidasi itu sebenarnya siapa? Ya kita coba begitu kan ya tanya. Bahkan ya cuma bertanya aja langsung diteror. Wow, ya udah kebayang kalau yang begitu jadi pemimpin gimana begitu kan ya. Ya ternyata 11-12 lah begitu kan. Bagaimana ya? Katanya sih begitu kan ya ada intimidasi penguasa. Ada intimidasi sana sini. Kalau saling intimidasi gimana? Masa sebagai seorang mahasiswa hanya tanya soal Wadas tiba-tiba diintimidasi begitu kan. Ini kan ada kekeliruan besar di situ begitu kan. Cara berpikir orang itu kan seperti itu begitu kan. Jadi artinya apa? Ya kita telusuri orang-orang seperti itu begitu kan. Jadi kalau ada intimidasi ya laporkan saja. Begitu itu aja kok repot begitu. Jadi yang paling asik sebenarnya menurut saya pribadi yaitu adalah Anies Baswedan Caimin di situ begitu. Paling asik luar biasa ya. Kenapa begitu kan ya? Walaupun ada penjegalan, intimidasi, apapun kepada Anies Caimin, dia santai-santai aja kok begitu kan. Senyumin aja mereka begitu kan. Dan sekarang ya ada intimidasi kepada mahasiswa, kepada itu, kepada ini, tiba-tiba saling lapor sana sini. Apa gunanya coba bayangkan begitu ya? Ini negara demokrasi begitu. Saya hajar kamu, ingat muka saya, kata Satria menirukan intimidasi dari orang tersebut ya. Kamis 23 November 2003. Piye Pak Ganjar soal ya ada dugaan intimidasi dari seseorang. Ya kosok bertanya aja ya atau mengancam. Monggo klarifikasi. Kalau nuduh lawan politiknya luar biasa, ngatain politik identitas, pelanggar HAM, tapi nggak mau introspeksi pelakunya sendiri. Waktu di roasting Kiki Saputri minta di-cut ya, sekarang ditanya mahasiswa masalah Wadas, nggak terima, belum jadi satu ya pemain intimidasi apalagi nanti. Wow, sudah jelas mereka begitu kan, siapa yang mengintimidasi begitu. Maka saya katakan sejak awal, bagaimana tangisan-tangisan Hasto pada waktu itu, ada penguasa yang mengintimidasi, ada penguasa yang kemudian mengacak-acak baliho-baliho Ganjar di situ begitu kan. Ya kok yang dituduh itu adalah pemerintah mereka begitu kan. Tetapi ada mahasiswa ketika bertanya soal Wadas malah diintimidasi oleh pendukung mereka. Ya bisa saja pendukung mereka, bisa saja orang lain begitu kan. Ya kita lihat saja siapa yang mengintimidasi situ begitu kan. Ini kacau mereka begitu kan ya. Gimana berada di negara demokrasi kok seperti itu begitu kan. Ya coba bayangkan betapa betapa sulitnya ketika ya mahasiswa, ketika orang-orang lain di situ begitu kan ya bertanya kepada Anies Baswedan di situ begitu kan, tapi disenyumin aja. Anies Baswedan bahkan menerima itu semua begitu kan. Jawabannya Anies Baswedan santai, ya rileks begitu kan ya, bahkan yang menerima juga rileks di situ begitu kan. Kenapa sekarang kok ada intimidasi sana sini begitu? Ini kasihan banget kepada mahasiswa di situ begitu ini.
Bahkan ia tanya soal Wadas ke Ganjar Pranowo begitu kan, mahasiswa OMJ mengaku diintimidasi. Mari kita baca. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta begitu OMJ Satria Julia mengaku diintimidasi seorang yang tak dikenal ketika menanyakan soal kasus Wadas di Jawa Tengah kepada calon presiden Ganjar Pranowo. Ganjar merupakan mantan gubernur Jawa Tengah ketika kasus Wadas bergulir. Saya hajar kamu, ingat muka saya. Saya, kata Satria yang menirukan intimidasi dari orang tersebut. Bahkan peristiwa itu menurut Satria terjadi usai acara uji publik dan dialog terbuka di gedung Cendekiawan Universitas Muhammadiyah Surakarta pada Kamis pagi 23 November 2003. Satria yang mengaku tak mendapatkan kesempatan bertanya dalam dialog itu kemudian mengejar Ganjar yang akan meninggalkan di lokasi. Satria menyatakan sempat melontarkan pertanyaan soal Wadas kepada Ganjar yang berlangsung masuk ke dalam mobil. Sayangnya pertanyaan tersebut tak mendapatkan jawaban dan dia justru mendapatkan intimidasi. Ini kan kacau, gimana logikanya begitu? Jadi artinya apa? Artinya selama ini bahwa kalau ada intimidasi seperti itu kan kacau mereka begitu kan. Ini negara demokrasi loh begitu kan. Kok begitu kok begitu ngerinya sampai seperti itu begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini saya katakan bahwa ada sesuatu celah kepada demokrasi modern hari ini. Orang bertanya diintimidasi, orang bertanya di penjara, orang kebebasan berpendapat ekspresi kebebasan berpendapat dilaporkan sana sini. Tapi pada hakikatnya bagi Anies Baswedan santai-santai aja di situ. Kita buktikan aja bagaimana Anies Baswedan santai menghadapi ini semua tanpa bertanya apapun kepada Anies Baswedan, santai-santai aja mereka begitu kan. Kenapa kok kepada Ganjar kok seperti itu begitu ini? Diusir dari lokasi uji publik, rekan Satria Muhammad Balda juga mengaku sempat mendapatkan larangan untuk mengikuti acara uji publik itu. Balda yang berencana menyatakan sikap dan meminta klarifikasi dari Ganjar Pranowo soal kasus EKTP mengaku diusir dari lokasi uji publik oleh seorang dosen. Balda juga menginginkan minta klarifikasi dari Ganjar soal dokumen fakta integritas dan PJ Sorong Yenpit Moso yang sempat viral di media sosial. Dalam fakta integritas itu yang menyatakan siap memperjuangkan kemenangan pasangan Ganjar Mahfud di Kabupaten Sorong pada Pilpres 2024. Balda menyatakan diusir dari seorang dosen karena dinilai tidak menjaga sikap dan marwah kampus itu dan mengaku menyesalkan pengusiran itu karena dia mengaku ingin menanyakan hal itu tanpa ada perintah dari siapapun. Kita lihat saja begitu. Padahal ini negara demokrasi begitu kan ya tidak bolehlah di kampus itu mengusir sana sini begitu kan. Apalagi ini teman-teman mahasiswa kebebasan berpendapat di situ begitu. Dan bahkan apa yang terjadi? Lihat saja ini ya. Bahkan tanggapan dari Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Ma'mun Morad Al-Basid berbicara ketika Tempo minta konfirmasi. Dia hanya berkomentar sedikit lalu pergi. Siapa yang mengintimidasi, kata dia, sembari berjalan dan menegaskan dirinya tidak ingin berkomentar. Selain Ganjar Pranowo dan Mahfud MD PP Muhammadiyah sebelumnya sudah menggelar dialog uji coba publik terhadap pasangan Anies Baswedan. Ternyata apa begitu kan ya. Jadi masalah Wadas apa yang dilakukan itu sebenarnya kan kalau dia benar-benar untuk masyarakat kan sebenarnya kan hari ini melihat bahwa Wadas itu ada kegagalan besar di situ mereka begitu kan. Maka wajar kalau ada intimidasi sana sini, tidak ingin berbicara Wadas, takut elektabilitas Pak Ganjar turun, bisa saja seperti itu begitu kan. Jadi coba bayangkan kepada Anies Baswedan politik identitas yang disematkan begitu kan banyak kepada Anies Baswedan, tapi Anies Baswedan santai-santai aja kok begitu kan, tidak sebegitu ngeri pendukung-pendukung mereka, intimidasi apalah dan sebagainya begitu. Saya kira inilah negara demokrasi hak untuk bertanya, hak dan kebebasan berpendapat silahkan begitu kan. Kalau ada intimidasi laporkan saja, kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.